Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Senang hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan saudara dimanapun saudara berada. Dan pagi ini saudara, kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Sungguh besar anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Kasih-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu sepanjang malam yang boleh kami lewati, dan hari yang baru yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, mari saat ini Engkau berbicaralah lewat kebenaran firman-Mu kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, renungan kita terambil dari Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Saudara, dalam bagian ini, Tuhan Yesus mengajarkan tentang pentingnya pengampunan. Ia mengatakan bahwa setiap orang harus mengampuni saudaranya 70 kali 7 kali, di mana memiliki pengertian tanpa syarat dan tanpa batas. Dan dalam bagian ini Tuhan Yesus menggunakan ilustrasi tentang seorang budak yang terlilit hutang pada seorang raja sebesar 10.000 talenta. 1 talenta sama dengan 1.000 dinar. 1 dinar yang adalah upah sekerja 1 hari, dan kalau dirupiahkan di masa kini rata-rata 150.000 rupiah. Maka jumlah 10.000 talenta jika dirupiahkan adalah 1,5 triliun. Suatu jumlah yang sangat besar bagi seorang budak. Tetapi raja tersebut membebaskan budak itu dari hutang yang sebesar itu dengan cuma-cuma. Namun saudara, ketika teman dari budak itu berhutang 100 dinar atau 15 juta rupiah, ia mencekik temannya dan menuntut untuk membayarnya. Saudara, betapa tindakan yang sangat tidak pantas untuk dilakukan. Dalam bagian ini saudara, Tuhan Yesus mengisahkan seorang hamba yang punya hutang begitu besar yang tidak bisa dibayar, namun dihapuskan begitu saja oleh sang raja. Poin pada bagian ini ialah Kristus menekankan satu hal yang namanya kemurahan kepada Petrus dan para murid yang lain. Nilai hutang sang hamba dalam cerita ini sengaja dibuat begitu besar oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan sebenarnya dari awal hamba itu tidak akan mampu membayar hutang-hutangnya. Dia hanya akan menjadi seorang hamba yang berhutang seumur hidupnya, dan hanya kemurahan dari sang raja lah yang dapat membayar hutang tersebut. Saudara, sang hamba itu mendapatkan kemurahan dari sang raja. Tetapi apa responnya ketika ada teman yang berhutang kepadanya dan memohon belas kasihan? Ia tidak memberikan belas kasihan tersebut. Ia lupa bahwa dirinya baru saja mendapatkan kemurahan yang begitu besar dari sang raja. Ia lupa akan pekerjaan besar dan kasih yang besar yang sudah dilakukan raja dalam hidupnya. Ia lupa betapa besarnya kasih karunia yang sudah ia dapatkan. Namun ia tidak mau memberikan hal itu kepada sesamanya. Saudara, melalui kisah ini Yesus sedang menggambarkan pengampunan itu bersifat vertikal dan horizontal. Hamba yang hutangnya begitu besar dan dihapuskan begitu saja oleh raja, menggambarkan besarnya kasih Allah yang memberi kemurahan kepada manusia yang berdosa, bersifat vertikal.
Namun Tuhan juga ingin supaya pengampunan sudah kita terima dari Tuhan ini, kita juga bagikan kepada sesama kita yang bersifat horizontal. Ini artinya saudara, setiap kita yang sudah mendapatkan pengampunan vertikal harus siap untuk memberikan pengampunan horizontal kepada sesama kita. Setiap orang yang sudah diampuni Allah harus siap memberikan pengampunan kepada sesamanya. Setiap orang yang sudah mendapatkan kasih karunia dari Allah harus siap memberikan pengampunan. Demikian ditekankan saudara dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Karena itu saudara, ketika kita melihat Alkitab, maka kita akan mendapati pengampunan itu mengandung pengertian melepaskan, membiarkan pergi, menyerahkan, dan tidak mempertahankan lebih lama lagi, atau menunjukkan belas kasihan. Saudara, mengampuni memang tidak mudah. Tetapi apakah kita mampu memberikan pengampunan? Bisa. Ketika kita memandang pengampunan yang sudah kita terima dari Tuhan. Sampai berapa kali saudara? Bukan 3 kali. Bukan 7 kali. Tetapi tak terbatas. Demikianlah pengampunan yang Allah berikan kepada kita. Sungguh tidak terbatas. Saudara, mari kita belajar hari ini agar kita punya hati yang memaafkan, hati yang mengampuni ketika orang bersalah atau mungkin menyakiti kita atau mungkin akan mengulangi hal yang sama kepada kita. Tapi kita belajar mengampuni, memaafkan sesama kita seperti Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kebenaran-Mu sudah kami terima hari ini. Meteraikan Tuhan di dalam hidup kami. Berikan kami hati seperti hati-Mu, yang penuh dengan belas kasihan. Memberikan pengampunan, rasa maaf kepada sesama kami yang telah menyakiti atau melukai kami. Tuhan, mampukan kami supaya hidup kami tidak menaruh dendam, tetapi kan belajar menyalurkan kasih karunia yang sudah kami terima kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu. Sepanjang hari ini berbagai aktivitas kami, Tuhan sertai kami, berkati kami, tolong kami, karena kami tidak mampu berjalan sendiri dengan kekuatan kami. Dan Tuhan berkati setiap pekerjaan kami, berkati setiap usaha yang kami jalani, buatlah berhasil ya Tuhan. Dan biar Engkau dipermuliakan dalam berbagai hal yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya terang firman Tuhan ini boleh menerangi langkah hidup kita sepanjang hari ini. Dan sampai jumpa lagi saudara di renungan selanjutnya dalam channel Sate Kristen. Tuhan Yesus memberkati.